Kapan kau menyadari hidup tidak melulu tentang berusaha tapi juga berpasrah? Anjay. Ayo, boleh dong. Menjadi manusia tuh emang kadang-kadang ada tantangannya juga gitu ya kan, kita kompleks banget karena elemennya kita tuh banyak banget gitu sebagai manusia. Tapi menjadi manusia bukan berarti kita tidak bisa bersenang-senang karena itu juga jadi salah satu kebutuhan kita toh. Betul. Nah kali ini kita mau main barengan sama teman-teman dari Menjadi Manusia. Benar, kalau misalnya kamu belum follow mungkin kepo-kepo sedikit ya di Instagramnya menjadimanusia.id, betul? Nah, ini sudah kedatangan 3 orang dan kita hari ini akan bermain kartu hati. Di dalam kartu hati ini ada beberapa pertanyaan yang nanti siap dijawab oleh teman-teman dan kita juga ikutan ya. Satu orang bisa menjawab setiap pertanyaan yang mereka ambil sendiri, tapi kalau misalnya yang lain mau ikut cerita juga boleh ya nambahin gitu. Oke? Yuk. Siap? Kamu kalau misalnya mau ambil jawab dalam rumah masing-masing boleh. Tulis. Dalam hati masing. Oke. Jawabannya di komen ya. Jawabannya di komen, benar ya. Iya. Oke, kita coba langsung ambil aja. Oke deh, siapa dulu? Dari Kak Vini dulu deh. Sini. Gara-gara Jeng 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 jeng. Dudugan. Kapan kau menyadari hidup tidak melulu tentang berusaha tapi juga berpasrah? Anjay. Ayo, boleh dong. Hidup tidak melulu tentang berusaha tapi juga berpasrah. Kapan ya? Emang begitu nggak sih, maksudnya ketika kita berusaha kita juga harus pasrah sama hasilnya. Yang penting kita tuh udah berusaha gitu. Tapi jadi itu adalah 2 elemen yang udah pasti selalu ada gitu, berkaitan lah, berusaha, berpasrah, tunggu hasilnya juga gitu. Ada yang mau nambahin? Gitu. Ada yang mau nambahin. Semua silent gitu. Kayak lagi diskusi kelompok nih. Jangan. Tapi pernah kayak ada di mode yang, aduh gue tuh pengen mencapai ini kok nggak bisa gitu. Ngotot Ada gitu. banget. Kayak dulu misalnya mau kerja di mana gitu dulu, tapi udah ngotot banget, udah gini kok nggak dapet gitu. Atau pas kuliah mau jurusan ini gitu, tapi udah berusaha banget kok nggak dapet gitu. Ya mungkin abis itu karena nggak dapet disadarin emang itu jalannya kali ya. Emang ternyata harus belajar hal yang ini untuk dapetin sesuatu gitu. Tapi hal itu juga baru disadarin ketika udah melewati itu. Pasti kan kalau misalnya nggak dapet tuh kita kayak ada rasa keselnya gitu. Kenapa sih nggak dapet, kecewa hal ini, tapi pas dijalanin terus kita udah di titik tertentu terus akhirnya oh ternyata ini ya yang dipelajarin ketika melalui yang jalan yang ini gitu. Jadi memang setiap jalan itu ada meaningnya, setiap usaha itu juga pasti ada hasilnya di tempat yang sesuai kali ya. Prima mungkin. Prima rekam. Prima nih pokoknya. Gue nambahin ini sebelum kita ambil, ada nggak misalnya ada pengalaman kayak ngotot sesuatu tapi akhirnya ya emang dia jadi buat pasrah juga gitu. Mungkin sering ya, apalagi dalam bisnis gitu. Kayaknya we are trying our best, tapi kayaknya in the end ya emang udah harus berpasrah gitu, dan the only things yang kita bisa lakukan ya emang berusaha sebaik mungkin gitu. Dan kalau aku personally mungkin pada akhirnya tiba di satu titik akan konsep rezeki kali ya. Kayak rezeki itu sesuatu yang emang kita hanya bisa mengusahakan, tapi pada akhirnya kita surrender gitu. Masih, setuju banget. Setuju banget. Rezeki udah diatur lah. Benar. Iya benar. Prima baru. Pokoknya prima nih jawabannya. Ada. Kalau aku sih sebenarnya mungkin kayak kapan menyadari baru-baru belakangan ini kayak setahun 2 tahun belakang gitu, kayak sebenarnya kalau dari aku kayak bareng sama mereka bikin membawa Menjadi Manusia kan saya sebuah hal yang kayak baru pertama kali juga gitu. Terus kemudian benar-benar bootstrapping dari awal gitu. Terus kayak belakangan kayak 2 tahun ke belakang tuh pandemi. Terus kemudian kayak pandemi enggak pandemi, terus kayak bolak-balik. Terus kayak akhirnya menyadari bahwa kayak kan kalau dulu awal-awal kita bikin mungkin pengen kayak sangat ngoyo gitu, kecuali aku gitu. Pengen achieve A, B, C, D gitu. Pengen jadi Menjadi Manusia itu harus punya gedung apa, harus punya studio ini dan segala macam. Terus belakangan kayaknya itu hal yang bukan sesuatu yang ketika itu jadi sebuah ambisi, takutnya malah kayak apakah ini benar-benar yang benar-benar dibutuhkan atau cuman ego doang. Yes. Jadi kayak ngoyo-ngoyonya dulu tuh kayak akhirnya menyadari bahwa kayaknya
jadi biasa-biasa aja tuh adalah sebuah hal yang luar biasa. Itu dia, berkesadaran itu tuh Iya. kayak mahal banget tuh ya. Iya, Karena kan karena kayak kita kan selalu pengen jadi yang nomor satu Iya. segala macem gitu kan. Tapi kayaknya menjadi biasa tuh justru susah gitu, dan mungkin ketika kita udah membiasakan diri untuk menjadi biasa-biasa aja, kayaknya semuanya kayak will come eventually gitu. Kayak Yes. semuanya akan datang. Setuju. Keren ya. Iya. Ya, emang kalau hidup terus ngotot juga capek nggak sih? Maksudnya kita nggak akhirnya nggak menyadari ada faktor lain yang emang nggak bisa kita Yes. kontrol juga kan. Kalau misalnya terus ada di perdebatan, gue harus bisa mencapai ini, gila. Bukan manusia gitu. Betul. Oke. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya, Kayak udah. Prima. Prima. Semuanya namanya Prima ya di sini. Primo. Kapan terakhir kali kamu bisa memaafkan diri dan menerimanya? Kapan terakhir kali kamu bisa memaafkan diri? Mungkin aku terlahir dengan mental illness ya, ADHD gitu ya. Memang dari kecil tuh nggak, I know that I'm a genius rebel gitu loh, kayak rebel banget lah, tapi genius. Tapi jenius. Jadi kayak dan merasa kayak bandelnya tuh luar biasa gitu. Aku SMA di DO, kuliah nggak selesai, SD bahkan malsuin tanda tangan guru gitu. Jadi kayak I could already sense bahwa kayak, tapi aku ngerasa ikut lomba fisika, lomba matematika, kapten bola gitu. Tapi kayaknya kok gue bandel banget ya gitu. Dan berdampaklah sampai kuliah sebenarnya. Sampai kuliah tuh jadi kayak pada akhirnya di satu titik kayak sekolah itu membutuhkan bakat. Kayak aku nggak bakat sekolah deh. Nggak bakat belajar. Kayak aku nggak bakat belajar deh. Kayak aku nggak bisa duduk di satu ruangan berjam-jam kemudian diam. Nah, tumbuh dan besar punya ADHD ini ternyata nggak semenyenangkan itu gitu. Kayak I know that I'm different with other people, the way I think, the way I see things gitu, dan melelahkan, capek gitu ya. Dan berdampak membuat kesalahan-kesalahan lah, sampailah ke drugs gitu, sampailah ke drugs, ke tembakau gorila, hampir overdosis dan dilarikan ke rumah sakit jiwa. Tadi yang ada mention ya, dilarikan ke rumah sakit jiwa dan dirawat di sana selama 2 minggu gitu. At that moment I blame myself a lot gitu, kayak ini karena gue ADHD nih gitu. Coba gue nggak ADHD pasti gue bisa hidup layaknya orang normal gitu. Jadi keep blaming sampai pada akhirnya menyadari bahwa kayaknya kalau ngelihatnya ADHD ini hanya sebagai sebuah kutukan yang akan datang ya hal-hal nggak baik terus gitu. Tapi what if kita lihat dari segi positifnya aja gitu. Jadi kayak mencoba berdamai dan memaafkan bahwa ya emang ini diri lu gitu. Lo emang ADHD dengan segala bless and curse-nya gitu. Kayak mungkin kalau aku gak ADHD gitu, menjadi manusia nggak akan ada. Itu dia. Gitu. Kayak, Itu dia. dan sekarang bagaimana dari banyaknya ide-ide di kepala gitu ya bisa direalisasikan, dan sekarang menganggap bahwa ADHD adalah mukjizat aja mungkin yang Tuhan kasih, yang kebetulan dititipin, punya daya berpikir, punya kreativitas yang jauh dari manusia pada umumnya jadi satu blast gitu. Jadi ya itu momen yang benar-benar bisa memaafkan diri dan menerimanya gitu. Karena kan proses untuk bisa dulu denial ya, apalagi mental health issues tuh bukan sesuatu yang diomongin, kayak enggak lah gue normal, ADHD apaan sih, enggak, I'm a normal person gitu. Cuman sekarang sih pada akhirnya sadar bahwa ya it's a blast gitu to have ADHD, dan berarti kan sebenarnya saya yang terpilih dititipkan ini gitu. Betul. Jadinya mengubah sudut pandang tadi. Wow. Betul. Tadi disebutin aku nggak ADHD gitu ya. Mungkin aku bisa hidup selayaknya orang normal. Akhirnya muncul what is normal? Iya. Kayak nggak ada yang normal anyway gitu. Karena semua orang pasti punya keunikannya sendiri-sendiri, punya perjuangannya masing-masing, dan iya betul gitu, dengan kondisi ini ternyata emang jalannya kayak gitu. Oh iya emang aku hidup dengan ADHD tapi kan bisa berkarya, berfungsi, bisa berdaya, dan akhirnya dengan menerima namanya juga manusia. Iya. Namanya juga manusia. Dan kayak kita belajar dalam kehidupan tuh emang perspektif ya, maksudnya kita tuh bisa menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi gimana kita menyikapinya itu yang akan membuat itu menjadi berbeda. Kayak tadi kalau gue nggak ADHD mungkin gue gini, tapi justru karena ADHD gue menjadi seperti ini, ya kan? That's how our perspective aja. Keren banget.
Ada nggak yang punya pengalaman juga terakhir kali memaafkan diri sendiri?